Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rahma Fitriani dari semester 2 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai dinamika kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di Desa Jemur, Sidomukti, Kebumen, Jawa Tengah. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pengembangan pertanian di Indonesia tetap dianggap penting dari keseluruhan pengembangan ekonomi yang ada, terlebih sejak sektor pertanian di Indonesia menjadi penyelamat perekonomian nasional saat pandemi COVID-19 yang justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif, mendasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang berdasarkan pada sistem agribisnis, maka peran kelembagaan petani seperti Poktan, Kapoktan, dan P4S, serta kelembagaan ekonomi petani seperti BUMP, Koptan, dan juga pasar lelang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kemudian tujuan dari observasi saya yang pertama yaitu mengetahui dinamika kelembagaan petani di Desa Jemur Sidomukti, Kebumen, Jawa Tengah. Yang kedua, mengetahui dinamika kelembagaan ekonomi petani di Desa Jemur Sidomukti, Kebumen, Jawa Tengah. Yang kedua, teori kelembagaan petani. Menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 disebutkan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani yang mencangkup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian. Adapun peran kelembagaan pertanian bagi petani diantaranya yaitu yang pertama menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani seperti sarana produksi. Yang kedua, meningkatkan posisi tawar-menawar petani dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh petani. Yang kedua, ada teori kelembagaan ekonomi petani. Menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 disebutkan bahwa kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Bab ketiga, observasi dan hasil. Pertama, observasi saya lakukan pada tanggal 20 Juni 2021 di Desa Jemur Sidomukti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sumber data yang saya peroleh saya dapatkan dengan mewawancarai salah satu pengurus dari Poktan Girimulyo, yaitu Bapak Tino, dan juga dari anggota KEP di Desa Jemur. Kemudian hasil observasi. Yang pertama ada kelembagaan petani. Untuk kelembagaan petani di Desa Jemur Sidomukti yang saya datanya itu Poktan Girimulyo. Poktan ini merupakan penghenti pemakaian. Hal ini dikarenakan area pertanian di desa ini berada di paling belakang dari aliran irigasi yang ada di daerah Kebumen, sehingga lahan pertanian hanya mengandalkan air hujan. Kemudian kelompok tani Girimulyo ini beranggotakan sekitar 30 hingga 40 petani yang berada di Dukuh Sidomukti, Desa Jemur, Kebumen. Adapun kegiatan dari Poktan ini yaitu sebagai sarana penghubung antara pemerintah pertanian petani di Desa Jemur. Selain itu, memberikan sarana prasarana bagi para petani yang ada di Desa Jemur. Selanjutnya, Koptan ini juga memberikan jasa pengolahan tanah ataupun menyewakan alsintan
kepada para petani yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke kas Koptan yang akan dibelikan seperti pupuk yang kemudian akan dijual kembali kepada para petani. Selain itu, Koptan ini juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ataupun anggota apabila diperlukan. Jadi ada kegiatan rutin, pertemuan rutin di Koptan ini. Yang kedua yaitu kelembagaan ekonomi petani. Di Desa Jemur sendiri, kelembagaan ekonomi petani itu berada di BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa dengan Segbit Pertanian. Segbit Pertanian ini memberikan simpan pinjam uang usaha untuk pertanian dan juga menghimpun hasil produksi pertanian yang ada di Desa Jemur Sidomukti. Namun saat ini pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, perlu diadakan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di desa ini mengingat terdapat beberapa poktan dan juga gapoktan. Penumbuhan kelembagaan ekonomi ini guna meningkatkan keefektifan usaha tani di Desa Jemur. Selanjutnya, bab 4, analisis dan hasil observasi. Untuk pertama, kelembagaan petani. Permasalahan yang dihadapi yaitu komunikasi antar anggota kurang efektif. Yang kedua, keterkaitan minat masyarakat terhadap petani kurang, terutama bagi kaum muda. Yang ketiga, belum terpenuhinya prasarana pertanian seperti penanganan pasca panen. Untuk analisis permasalahan dan solusi, itu membuat jadwal pertemuan rutin antar pengurus ataupun anggota Gapoktan Girimulyo. Ini untuk mengatasi komunikasi antar anggota yang kurang. Kemudian yang kedua, untuk menarik minat masyarakat, terutama kaum muda, yaitu dengan cara menggandeng Karang Taruna yang ada di Desa Jemur. Yang ketiga, belum terpenuhinya prasarana pertanian seperti penanganan pasca panen, ini tentu karena SDM yang masih kurang sehingga perlu diadakannya pemberdayaan anggota kelompok tani ataupun masyarakat petani. Hal ini guna ketika pasca panen ada penanganan yang lebih lanjut untuk bersama-sama diolah dengan kelompok Tani Girimulyo. Kemudian untuk rencana pengembangan, mengingat kelompok Tani Girimulyo ini sudah tergabung dalam Gapoktan di Desa Jemur, maka akan lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat petani atau anggota kelompok tani. Hal ini agar mereka lebih konsisten dalam keanggotaan, dalam usaha tani dan juga penanganannya. Kemudian karena yang kedua, mengingat saat ini pertanian di Indonesia sudah berorientasi pada modern dan milenial, maka untuk rencana pengembangannya itu dengan menggandeng Karang Taruna untuk pertanian yang berorientasi modern dan milenial, agar pertanian di desa ini dapat mengikuti perkembangan inovasi pertanian yang lebih maju. Untuk kelembagaan ekonomi petani di Desa Jemur, permasalahannya yang pertama ketidakefisienan kelembagaan ekonomi petani pada Segbit Pertanian di BUMDes. Yang kedua, Segbit Pertanian belum berjalan sebagaimana seharusnya. Nah, analisis permasalahan dan solusi, karena ketidakefisienan kelembagaan ekonomi petani pada Segbit pemerintah di BUMDes ini, karena pengurusnya, maka perlu ada penguatan pengurus dengan memberikan pengarahan kembali atau ditata ulang pengurusannya agar lebih berjalan, lebih aktif. Yang kedua, karena belum berjalan sebagaimana seharusnya, maka perlu dirancang penumbuhan Koptan seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Untuk rencana pengembangannya sendiri, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat, tani, bahkan dan kabupaten, serta BUMDes, serta melibatkan generasi muda yang ada guna mempercepat pengembangan yang lebih modern, usaha tani yang lebih modern di desa ini. Dan yang kedua, tentunya menumbuhkan Koptan untuk lebih mewadahi menghimpun apa yang diperlukan dan tujuan pemberdayaan kesejahteraan petani khususnya dapat tercapai. Kelima, penutup. Kesimpulan dari yang saya kaji, yang pertama, kelembagaan petani di Desa Jemur yaitu Kabupaten Kirimulyo, namun adanya pemberdayaan anggota guna terlaksananya kegiatan, fungsi, dan tujuan yang lebih baik serta efisien. Dan yang kedua, kelembagaan ekonomi petani yang ada di Desa Jemur berjalan secara sesuai. Oleh karena itu, guna terciptanya kesejahteraan masyarakat petani, tumbuhan kelembagaan ekonomi petani, yaitu koperasi tani di Desa Jemur. Yang kedua, saran dari saya yaitu yang pertama, pengurus dan anggota kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani Desa Jemur lebih semangat, lebih bertanggung jawab, dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang kedua, untuk pembaca, saya sarankan untuk mencari referensi dari berbagai sumber media guna memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kelembagaan petani dan juga kelembagaan ekonomi petani. Dan yang ketiga, untuk pengaji selanjutnya, saya sarankan untuk menggali lebih banyak sumber data, baik secara administratif ataupun yang ada di lapangan, guna memperkuat hasil observasi. Dan yang terakhir, lampiran. Ya, ini lampiran ketika saya mau mencari data. Ada juga ini contoh LPJ dari tahun lalu dari Kabupaten Kirimulyo. Ya, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.